Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang cara membuat kuburan dan cara menguburkan mayit. Di dalam penguburan ada dua cara, cara minimal dan cara sempurna. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa amma dafnu fa aqalluhu hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Adapun penguburan mayit, maka adapun sekurang-kurangnya penguburan yaitu satu lubang yang dapat menyembunyikan akan bau mayit dan menjaganya daripada binatang buas. Wajibu taujihuhu lil qiblati, dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Wa afdaluhu khufratun qadra qamatin wa bastatin, dan paling afdalnya yaitu satu kubangan seukuran sedirian dan selambaian. Wa huwa arba'atu adru'in wa nisfun, yaitu 4 hasta setengah. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang cara membuat kuburan dan cara menguburkan mayit. Di dalam penguburan ada dua cara, cara minimal dan cara sempurna. Minimalnya orang mengubur mayit itu asal bikin lubang yang memiliki dua fungsi. Bau mayit tidak keluar kedalamannya dan tidak keendus dengan binatang buas. Maka seukuran itulah dalam kita mengubur mayit. Cuman yang pokok, posisi mayit wajib ngadep kiblat. Mau lambung kiri, mau lambung kanan, mau kepalanya di utara, mau kepalanya di selatan, teknis. Artinya bukan wajib. Yang wajib dikubur dan ngadep kiblat. Itu yang wajib. Dikubur dan ngadep kiblat wajib. Tali pocong dibuka apa enggak? Bagaimana cara menurunkannya? Doanya apa? Itu bukan pokok. Yang penting dikubur dan ngadep kiblat. Itu pokok. Nah, bagaimana cara membuat kuburan ini agar supaya sempurna? Maka kuburan itu, saudara, kalau pengen sempurna 2 meter seperempat ya. 2 meter. Gede ininya nih. Panjang, lebarnya 2 meter, panjangnya 2 meter. Itu sempurna, enak di dalamnya. Itu begitu.
4 hasta setengah. Sehasta itu 50 cm. Maka 50 kali 4 200, 2 meter. Setengah itu 25. Jadi 2 meter 25. Jadi panjang 2 meter, tinggi 2 meter, lebar 2 meter. Itu tempatnya kalau pengen sempurna. Itu kayak begitu. Sebab kubangan itu kita sendirian dan selambaian. Kita diri malam itu namanya sendirian selambaian. Segini nih dalam. Ya 2 meter. Itu paling bagus dalam penguburan. Kata yang gali mahal, enggak apa-apa, orang tua kita dia ngasih warisan nama kita, nyekolahin kita, ngelahirin kita. Ngapa kita sayang timbang begitu doang? Begitu. Timbang ngasih broker aja jualan rumah warisannya sekian. Timbang gitu buat orang tua kita, masa kita ogah? Biar benar. Begitu. Nah, sekarang kuburan. Berbicara kuburan, saudara, sebelum ngomong naro mayit, bentuk kuburan ada 2 bentuk kuburan. Karena mengikuti struktur tanah. Mengikuti struktur tanah. Bila tanahnya kuat, maka sesudah dalam bikin lobang landak. Kalau tanahnya kuat, maka disunatkan bikin lobang landak. Lobang landak itu apa? Bikin terap lagi, ke bawah lagi, seukuran 50 cm atau 40 cm kedalaman. Itu namanya lobang landak. Di sebelah barat bikin kalenan di ujung tembok barat ke bawah, namanya disebut lahat bahasa Arabnya. Lahat. Orang kita sebut liang lahat. Liang lahat itu bukan kubur, lobang yang ada di dalam lobang kubur, namanya liang lahat. Kalau tanahnya kuat, jadi sehingga papan dinding arinya miring kalau kuat. Tapi kalau tidak kuat, seperti gembur, pinggir kali, tanah kuburannya, maka bikin lobang di dalamnya, namanya kaca puri. Namanya istilahnya kaca puri. Namanya apa tuh kaca puri? Bikin kalenan di tengah lobang, kayak ono Kalimarta. Kalenan begitu, mayitnya di sininya daleman itu, sononya dalam itu, sehingga papannya rata supaya kuat karena tanahnya gembur. Mana dari 2 itu yang maslahat, silahkan. Begitu. Yang paling bagus kalau tanahnya kuat, lobang landak. Kalau tanahnya enggak kuat, kaca puri. Tapi andai tanah kuat pakai kaca puri, tidak mengapa. Begitu. Turun boleh, naik jangan. Tanah gembur bikinnya lobang landak, bahaya, ambrol, longsor. Tapi kalau tanah kuat bikin lobang landak lebih tinggi, kalau enggak kaca puri. Bagaimana lobang landak? Ini kita doain Pak Jagus, nolongin kita sampai dibawa pulang tuh ke rumah. Dikasih contoh sama dia biar kita ngerti.
Ini nih namanya namanya lubang landak tuh begini, sesudah dalam tuh digali lagi. Ini tempat mayit, jangan dicogak di dalam sini. Tuh namanya kacau, nggak bener namanya. Ini namanya lubang. Nah ini nanti mayit ini nih udah dibuatin mayitnya, tuh ditaruh di sini. Nanti di sini dikasih papan, tuh namanya lubang landak. Biar bener ngurus keluarga. Ini namanya lubang. Tuh begini, terap lagi, digali 40 sentian. Ininya di dalam tuh kayak begini, namanya buat kuburan. Nih, kalau kemudian tanahnya gembur, bikin kaca puri. Mayitnya di sini, nutup. Ini kan kurang dalam, anggap aja dalam gitu kan. Nih tuh namanya kalau begini nih kaca puri. Papannya tidur karena kuat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Di Maharta begitu enggak? Innalillahi wa inna raji'un. Buat apa itu hidup pegang aja ajaran Rasulullah, enggak diamalin. Gitu. Didalemin doang gitu buat kepala. Tuh namanya. Dah yang sudah minggir, yang belum tahu tuh biar lihat. Biar paham. Tuh namanya nih lubang landak namanya. Oh, ini namanya. Pakai kayu juga saat dipakai. Enggak. Ini kan contoh tanah nih. Ini kan tanah nih. Ini kan atas kuburan nih. Ini kan lubang dilobangin lagi. Tuh namanya lubang landak tuh ini. Jadi ini nih namanya rumah. Ini nih rumah ini kamarnya. Itu lubang landak tuh kamar. Gitu. Nanti ntar nih ini buat nisan. Nanti ini bisa diisi orang, bisa diosang gali lagi. Itu begitu. Jadi satu tempat ini bisa muat banyak. Dalam satu rumah. Kaca sini ya, tengah ini guys. Baik. Kalau kaca apa namanya? Kalau kaca puri, kalau tanahnya gembur, nggak mungkin di kiri supaya ininya bukan rapat mau semua juga rapat. Jadi kalau tanah tuh nggak kuat, tunjangannya harus 2. Kiri kanan ya. Papannya ini kan nggak kuat nempel di sini nih, tanahnya gembur. Maka karena tanahnya gembur nggak kuat dia nempel, maka harus tidur papannya. Jadi antara sini sama sini ya. Nah nanti ditutup nama papannya. Lalu papan di atas ya. Iya, ini papan ini. Jadi ini tanahnya dalamnya sedalam ini Ustaz ya? Sedalam orang bakal duduk. Iya. Ini nanti bakal saya terangin nih, dalamnya seberapa ntar. Nanti kalau ditutup jadi rata Ustaz ya? Iya betul. Ini kan gara-gara ini aja ini. Iya. Tar, diulasnya jangan hari ini. Udah, nanti diulasnya habis ngaji. Oh salah, udah cukup. Tobat, istighfar, udah cukup. Oh saya salah, nggak ngikut Rasulullah. Udah gitu aja. Ntar diulasnya habis ngaji. Nantinya nggak terus saya dengerin orang ngobrol. Itu kan satu. Ini biar benar ngaji ini, gitu. Biar kita benar jadi muslim. Orang tua kita udah nyekolahin kita, udah ngedidik kita, ngasih makan kita, ngawinin kita, kita ngurusinnya sembarangan. Itu apa bagaimana di akhiratnya kita gara-gara muslim nggak mau duduk di majelis ilmu. Ini kan masalah dalam hidup. Kita harus ngaji. Emang penyebab terbesar ini kan karena kebanyakan tokoh agama habis nyolatin pulang, kuburan mau terserah. Kan begitu. Iya, kalau kita jangan. Nih ada orang tua kita meninggal, ada kiai-kiai, tolong dong ikut ke kuburan. Begitu. Minta tolong. Biar bagus, diurus. Biar benar. Gitu. Jadi yang penting gua taruh aja. Ini kan jadi acak-acakan kayak Covid begini, Kristen sama Muslim jadi satu. Ada yang telentang lah, ada macam. Gara-gara kan nggak paham agama.
Ini kan hancur. Kadang PPSU lah yang ngurus. Begitu, ngaji juga enggak. Ada kalian begitu, bukan PPSU-nya, intinya enggak ngajinya, kan begitu. Ini kan penting. Tuh kita gali gede, jadi di dalam tuh enak orang tuh. Tuh namanya, ini kesalahannya ketika ngomong lobang landak, kita nyari landak. Tuh gitu tuh kesalahannya, nyari bagaimana ya landak ya. Tuh begitu, bukan pada kalimat Arabnya, pada kalimat Nih saya kasih contoh hadis Nabi. Kenapa ada orang sholat tangannya begini-begini gitu nih, begini-begini nih. Ini biar kita paham. Bunyi hadisnya satu nyelip, bunyinya begini, sumaharroka. Tuh bunyi hadisnya nih, sababatahu. Diterjemah sama orang dalam bahasa Indonesia itu di Bulughul Maram itu beredar itu banyak. Diterjemahnya begini, kemudian sang Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Saya ulang, terjemahannya tuh yang orang terjemah. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan. Saya mau tanya, gerak-gerak berapa kali? Warna-warni berapa warna? Biar paham bahasa Indonesia dulu nih. Hah? Warna-warni berapa warna? Hah? Banyak warna. Gerak-gerak berapa gerak? Banyak gerak. Maka kita tangan begini. Tangan kita begini. Kenapa tangan kita begini? Ono Nabi. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Menggerak-gerakkan. Ono terjemahnya. Nah, dari situlah muncul ini. Dari salahnya yang nerjemah. Kita benar ini terjemahannya. Nanti saudara bakal berubah. Kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Berapa kali? Tuh. Salah begitu tuh. Lobang landak. Saudara nyari landak. Maka kemudian nyogak ke emang landak mau begitu. Landak mau tidak melihat lahat itu apa. Begitu. Lahat itu bahasa Arab. Dalam definisi Arabnya begitu. Jangan landak, lobang landak. Landak dan lobangnya. Coba gue ngintip landak. Bukan itu. Jadi makin melebar kemana-mana. Makin melebar. Itu begitu kesalahannya. Jadi lobang landak tuh satu lobang. Sesudah kuburan rata ke bawah, didalemin lagi di sebelah barat untuk duduk tiduran mayit. Itu namanya lobang landak. Namanya. Tuh kayak begitu tuh. Namanya. Nah, dalam peraturan bikin kuburan dilihat. Kita waktu ngedalemin ini sebelum ngomong lubang landak ketemu tulang. Ketemu nggak usah jadi. Kuburan belum jadi kita ketemu tulang. Nggak boleh diterusin. Kudu ditutup lagi. Nyari tempat lain. Tapi sesudah kuburan ini jadi udah dalam, lalu kemudian itu bikin lubang landak, kan bikin ngedalamin lagi, ketemu ini mah jangan nggak jadi aja. Ketika ketemu tulang, ada tulang gitu, tinggal apanya gitu, ini jadiin aja kuburan. Si tulang ini dibungkus, ditaruh di atasnya ini, paham kan di atasnya tuh? Yang di tempat dirinya, iya di situ, ditaruh di pojokan. Yang lobang ini, kamar ini yang buat mayit baru. Kalau sudah jadi, artinya kalau udah jadi jangan sampai mundur. Wong udah jadi. Kalau tadi kan belum jadi. Kalau belum jadi tutup.
Nggak usah terusin. Jangan. Jangan ditibanin, haram. Begitu. Coba aja kita tidur, teman kita tidur atas kita, gitu. Jangan, nggak boleh. Tuh kuburan. Cara buat kuburan. Sudah nih bikin kuburan, udah tuh. Rapi nih. Bikin kuburan. Maka kita bikin bola kasti. Bola kasti 6. Bikin bola, ya bikin bunderan sebola kasti gitu. Dari tanah ini aja. Dari tanah ini 6. Ditambah lempengan 1. Bikin bantal. Nanti ini gimana bantalnya ya? Ya bikin bantalan dah. Kayak gini aja. Ini kan gede banget ya. Kegedean ini. Anggap dia segini. Buat bantal aja. Bantal palanya. Yang diukur bakal masuk di lubang lempengan pal. Jadi ada 7. 6 bunder. 1 kotak. 1 kotak tuh. Itu fungsinya buat ganjel. Nanti ini diterangin. Saya bakal ganjel tuh. Ganjel di pala, ganjel di pinggul, di leher, di pinggul, dan di kaki. Yang 6 nih. 2, 2, 2. Biar nggak jatuh mayitnya. Yang 1 buat bantal. Ditaruh di pala. Bantal. Kayak kita tidur aja miring. Sebetulnya kalau kita tidurnya ngikut Nabi, ya kayak gitu dah. Dikubur itu. Ini sebetulnya kudu dari dulu, wong kita belum lahir juga udah ada ajaran ini. Cuman kitanya aja ngapa nggak ngaji, kan gitu ya? Iya. Kitab ini aja dikarang tahun 800. Kitab yang kita bacanya bukan ajarannya. Kitab yang kita baca ini kiainya meninggal tahun 800. Lah ini kan udah 1400. Kan 600 tahun yang lalu. Itu kitabnya doang. Ajarannya kan dari Nabi dari dulu. Cuman ngapa muslim nggak mau ngaji? Ya salah muslim. Begitu. Kan ajaran dari dulu. Nggak aneh. Gitu. Anehnya itulah bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban ala fatuba lil ghurabah. Islam datang aneh, nanti bakal jadi aneh karena muslimnya jauh dari ajaran Nabi. Maka berbahagialah orang yang mau duduk di majelis ilmu dalam keadaan apa saja. Beruntung dia. Begitu. Penting. Sesudah jadi kuburan, bikin bola tuh. Bola nih diapain? Bola nih biar kita afdol, dibacain surat Inna anzalnahu 7 kali. Biar tidak dapat cobaan berat di kubur mayitnya. Dibacain surat Inna fi lailatil sampai salamun hiya hatta malfaj. Ini didoain, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali. 1 baca lagi. Begitu. Lah ini kan orang tua kita mau ngadep Allah. Masa selagu-lagunya kan harus mulia. Mau kawinan aja dikasih cakep-cakep. Mau ketemu orang, ini mau ketemu penciptanya yang dulu disembah, yang dulu ngasih rezeki sama dia. Bacain tuh. Inna anzalnahu 7 kali. Baik. Sekarang kita mau buat kuburan nih, adab ngubur. Ya, adab ngubur saya di atas aja dah. Biar enak. Ini contoh apa ini ya, bagus ya? Buat nutup atau buat apa ini ya? Oh, buat nutup atasnya. Oh, rencananya buat nutup atas. Oh, baik. Oh, tutup hari begini, miring. Oh, rencananya begitu. Ya baik dah. Gitu, baik. Jadi kemudian kurung batang
Ini kita kiblatnya sono aja ya, ngikutin bapak-bapak ya. Kiblatnya sono. Maka kan kurung batang dibawa ke kuburan. Maka posisikan kurung batang itu adanya di lempengan kaki mayit. Saya mau anggap ini kurung batang. Bawa posisinya di sini. Kurung batangnya, taruhnya. Naruh kurung batangnya di lempengan kaki. Artinya ini kan nanti kaki nih. Ini kan pala sebelah mari. Nah, di lempengan kaki. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Di sebelah mari. Wah, sempit ini. Kalau darurat ntar. Kita jangan ngomongin darurat. Bener dulu dah. Kalau darurat kan susah diomonginnya. Berubah. Nambah lagi. Manjang lagi. 7 hari, manjang lagi 7 hari, udah kayak Maerot aja makin manjang. Itu kan darurat nggak jelas. Jadi kita nggak usah mikirin itu. Ini ditaruhnya di lempengan, paham ya lempengan kaki ya? Baik. Ini ditaruh, anggap deh saya taruh di sini. Adabnya di dalam mengubur, satu, sesudah ini kuburan udah jadi ya, kuburan udah tuh, saya nggak terangin lagi. Jadi kuburan itu dalamnya sekian, begitu kemudian caranya dengan kaca puri atau lubang landak, dilihat struktur tanah, caranya saudara sudah tahu. Kemudian bikin bola semacam kasti 6 ditambah bantal 1, berarti kuburan sudah jadi. Tinggal nyiapin papan-papan buat nutup dinding mau papan mau bambu, itu kan diukur secukupnya. Kemudian si kurung batang kan dibawa jenazah dari rumah ke makam. Di pertama posisikan kurung batang di lempengan kaki mayit nanti. Jadi masuk ke dalam kubur dari arah kaki, pala dulu yang masuk. Begitu. Pala dulu. Tar saya cara masukinnya nih. Yang penting kita taruhin ini dulu. Ini biar nyusun nih, saudaranya enak nanti. Saya mau susun. Jadi pertama kurung batang ditaruh di sebelah mana tuh kalau ke sono? Selatan. Di sebelah selatan. Lempengan kaki kubur. 1. 2. Kuburannya ditutup dengan kain panjang. Sebelum masuk tuh, ya kalau enggak pakai tenda dah. Tuh digituin, jangan telanjang ke langit gitu, ditut. Jadi waktu nanti mayit ini mau masuk tuh enggak terbuka. Ada yang di atas, ini kan kuburan ini atas buminya kan, begini maksudnya, paham kan? Iya, intinya kalau ada tenda dah, begitu dah. Mau pakai tenda nggak apa-apa. Gitu, pakai kain panjang. Intinya jangan terbuka langsung ke langit. Jangan. Begitu, tutup kain panjang. Kuburannya tuh. Tutup kain panjang. Sesudah itu kain panjang udah siap, mayit diangkat. Dibuka tutup kurung batangnya, yang di atas 3 orang, ngadep timur yang di atas, ngadep timur, yang 1 lempeng pundak, 1 lempeng pinggul, 1 lempeng dengkul, kaki, peluk, 3 orang yang di atas. Jadi dengan begini nih enak. Yang diri ini leluasa di dalam nih. Leluasa. Ini diri, nih mayitnya ya kan? Tuh yang pegang pala begitu. Loh kok palanya pegangnya begini, yang kan kecil ini ya kan? Begitu, jangan dikritik ini nih. Pegang pala, pegang pinggul, pegang kaki. Ini mayit jalan. Bukan orang yang jalan. Jadi mayitnya
Tuh, mohon maaf. Ini kan ada orang, di bawah ada orang 3. Di bawah ada orang 3 yang siap di pala 1, yang siap di tengah pinggul 1, yang siap di kaki 1. Maka mayit jalan. Tuh. Adabnya. Nanti yang pegang pala dikasih yang bakal pegang kaki. Dia udah kepegang, kita mundur. Nggak usah yang ono mundur, nggak usah. Kita aja yang megang pala di atas maka yang pegang tengah jalan. Yang pegang pala yang di bawah ini bakal kaki, kasihin yang tengah. Jadi mayitnya jalan. Kemari mayitnya. Bukan kayak buang sampah dari sini kemari. Itu namanya buang sampah. Enggak adab sama mayit. Enggak adab. Begitu. Enggak adab. Iya, pokoknya saudara diam aja, tobat aja. Kan udah ajarin tadi. Saya suruh apa? Suruh apa? Tobat aja. Ini biar benar ajaran ini. Ini doa ngangkatnya bagaimana? Ini ngangkat dari kurung batang ke dalam liang lahat. Bukan, ada 2 kali nih. Ke dalam lubang kubur. Ini beda. Gitu. Ini 2 kali ngangkat nih. Pertama ngangkat dari kurung batang ke lubang kubur. Dari lubang kubur ke liang lahat. Kan ada 2. Ini doanya begini, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwabas samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wassi' lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Doa ngangkatnya. Hah? Iya. Biasanya doa-doa enggak? Wong enggak ngaji. Begitu. Dengan menyebut nama Allah ku angkat mayit mau dimasukkan ke lubang kubur. Dan atas mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai Allah, mohon buka pintu langit untuk menyambut kedatangan arwahnya almarhum. Hormatilah kedatangannya. Luaskan kuburnya ya Allah, ya arhamar rahimin. Orang tua kita ngangkat. Itu doa semuanya. Doa. Biar benar ngurus tuh. Ya Allah, warisannya kita mau ngurusinnya selagu-lagunya. Aduh, sian banget. Tapi ada yang parah. Ini Pak ya, ini si guru baru ngajarin, nyalain guru lagi. Begitu. Kan kita hanya baru ngaji. Alhamdulillah. Ini kita ke depan aja, jangan mundur capek. Kalau mikirin mundur mah capek. Sudah nih keterima di dalam. Udah kan ya, keterima di dalam. Dari dalam ini istirahat sejenak, siap mau dimasukin ke lubang landak. Doalah dia yang di dalam nih untuk memasukin ke lubang landak. Jangan nggak doa. Yang 3 nih, 3 orang nih doa. Doanya begini, nih doa masukin dari lubang kubur ke lubang landak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi
wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslamahu ilaika al-ashkhasu min ahlihi wa qarabatihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha ila dhulmatil qabri wa dayqatihi. Allahumma inna hadha qad nazala bika wa anta khairu manzulin bih. Allahumma in aqabtahu fa bidzambin wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi wal maghfirah. Allahumma shkur hasanatihi waghfir an sayyiatihi wa a'idhu min adzabil qabri ya arhamar rahimin. Hafal belum? Belum. Ya, ntar lihat aja. Pendeknya bismillahi wa ala millati Rasulillah SAW. Maknanya dengan menyebut nama Allah. Ku masukkan almarhum ini ke lubang landak dan mengikuti ajaran mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, keluarga, para kerabat dari almarhum kini menyerahkan almarhum kepadamu. Dia berpisah dengan orang yang dicintainya, mobil yang dicintainya, rumah yang dicintainya, sepeda yang dicintainya, pancing yang dipintainya. Udah berpisah, sekarang mau dekat dengan Engkau. Ya Allah, ini almarhum telah datang berkunjung kepadamu, dan Engkau sebaik-baiknya Tuhan yang didatangi oleh almarhum. Mayit nih, almarhum ini keluar dari dunia, dari luasnya dunia, menuju kegelapan, kesempitan dan kegelapan kubur. Ya Allah, ya Allah, ini mayit, kalau Kau nanti mau digebuk, mau disiksa ke dalam nih, nemuin Kau mau diomelin, saya yakin itu bukan karena Kau zalim, karena dia pernah melanggar perintah-Mu waktu di dunia. Tapi ya Allah, kalau Kau maafin, kami yakin Engkau Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya Allah, terima segala kebaikan-kebaikan yang dikerjakan almarhum semasa hidupnya. Ampuni segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. Tolong lindungi almarhum ya Rabb daripada azab kubur ya arhamar rahimin. Bukan main taro-taro aja, ini bukan sampah, ini hamba Allah. Doa, taruh datu, doa Bismillahirrahmanirrahim. Selesai taruh dulu sebelum dibuka pocong, doa tadi, doa darape, doa. Udah toh, jadi pertama kurung batang ditaruh di sisi apa tadi? Kiri selatan. Baik. Kedua ditutup kain panjang. Ketiga diangkat oleh 3 orang ngadep ke tim. Yang satu megang pala, megang pinggul, megang kaki. Mayitnya jalan,
yang diterima oleh 3 orang ngadep kiblat di dalam lobang dengan doa, diterima dengan doa, masukin doa. Sudah ditidurin, bantal tuh sebelumnya siapin, kan bakal taruh bantal yang 3 nih, bantal dulu 1 kan bakal ditaruhin. Kemudian sudah itu tali pocong dibuka, tali pocong dibuka biar wajahnya kelihatan, biar wajahnya kelihatan. Tali pocong pala dan tali pocong kaki udah dibuka. Kemudian wajah mayit, hidung, kaki nempel di tembok lubang landak. Wajah, hidung, jari kaki nempel di sono kayak orang ruku, enggak lempeng, rada bengkok. Abang tiduran, tempelin di tembok nih. Temboknya mana ya? Sini aja dan geser nih biar kelihatan. Ya geser aja bang. Iya. Nah iya. Coba tiduran abangku. Jadi kalau pengen lihat diri, kalau pengen bisa. Iya. Terus iya. Tangannya yang bagus kayak waktu kita ajarin di itu. Tangannya yang satu udah turun. Kan udah diajarin turun waktu dimandiin, waktu kafanin tangannya. Nah iya, satu aja. Iya, nih nggak ngaji waktu tangan nih. Dia, iya, kakinya nempel. Nah iya, tuh gitu itu. Nah palanya nempel. Nah, jadi rada bengkok. Tuh rada kayak orang ruku biar nggak jatuh di lubang nih. Tuh kayak begitu posisinya, kayak begitu. Tangan mau kayak begitu tuh dari awal yang bagus. Itu mau waktu kita ngain kafan nih, mandiin nih, ngajarinnya udah, bukan sekarang. Jadi selain kaki, wajah dan hidung renggang dengan tembok lubang landak barat. Selain wajah sama kaki renggang, punggung nempel di tembok belakang, tembok lubang landak. Iya. Punggung, bantal buat palanya. Kemudian yang tadi bola kasti di lehernya biar nggak jatuh, maksudnya buat tunjang tuh. Kan dia nggak bisa ganjel. Kalau orang hidup masih bisa jaga-jaga. Ini kan udah mati, bakal nengkurep dosa kita. Kan nggak boleh telentang, kudu ngadep kiblat. Maka ini bola ini tujuannya buat ganjel dia biar kagak terlentang. Tujuannya. Maka dia bengkok. Ini kan nggak bengkok, susah sayanya. Jadi di sini taruh 2. Taruh di sini pinggul nih 2, ngeganjal nih biar kayak orang ruku. Jadi makanya rada ngebengkuk kayak ruku itu di sini ada bola, di sini ada bola masalahnya. Jadi sehingga rada begini gitu tuh ya, begini dah. Tapi kan palanya rada bengkok kayak orang ruku aja. Orang dengan posisi kayak ruku itu nggak bakalan tengkurap, nggak bakalan kuat dia. Itu begitu. Jadi sesudah ditaruh hidung, ditempelin nih hidung nih, biar nempel di tembok, tempelin hidungnya. Itu lebih mulia, rahmatnya lebih banyak. Pipinya nempel di bumi bawah, di lantai liang landak. Tempelin tuh. Habis itu adabnya adalah posisikan biar membungkuk kayak orang ruku. Bantal sudah belum tuh? Sudah. Maka kemudian diganjelnya, ditaruh di pinggul,
ditaruh di lutut dan ditaruh di pala, kaki, pinggul, di sini nih, pundak dah, pundak. Sudah rapi, baik. Kalau sudah rapi, diadzanin. Adzanin. Ngadzanin nggak mesti di kuping, nggak. Adzanin nggak mesti di kupingnya. Ini mau enggak gitu. Dari atas kubur aja nih, atas sininya nih, boleh. Atau dari dalam sininya diri adzan aja. Enggak mesti di dalam kupingnya, enggak. Jadi datang dia mayit ke dunia dengan iringan adzan, mau meninggalkan akhir dunia ini juga dengan, maka hidup dan mati itu antara adzan dengan adzan. Muslim tuh begitu. Adzanin. Ini sunat ini. Semuanya. Adzanin. Sudah selesai adzan, enggak mesti di kuping. Enggak mesti nempel banget di kuping, enggak. Yang penting adzan. Dari atas sini boleh siapa aja yang adzan. Habis adzan qomat. Biar rahmatnya banyak. Rahmatnya banyak. Sudah, kalau sudah diadzanin, kemudian diqomati, maka kemudian ditutup dengan dinding ari, dengan papan boleh, dengan bambu boleh, pokoknya yang penting ditutup. Inilah tujuan posisi ajaran Nabi dengan lubang landak, supaya ini nutupnya begini, miring itu ya. Tapi kalau kaca puri roboh rata begitu. Sudah itu kemudian ditutup tikar, kalau enggak daun pisang, si papannya nih, biar lebih rapat, jangan sampai mayitnya kena tanah. Jadi sesudah papan, kalau bisa papannya di double, udah pinggir-pinggir tengahnya tumpuk lagi, pinggir-pinggir tengahnya tumpuk, banyakin gitu. Jadi kalau enggak udah daun pisang nggak apa-apa, kalau enggak tikar aja tuh, tutup aja di situ. Udah belum nih? Hah? Oh belum. Sudah, kemudian diuruk tuh, diuruk. Doanya begini nguruknya nih, setiap cangkulan maupun tangannya, doa nguruk, semuanya ganjarannya gede nih. Ini cangkulan pertama doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Tuh cangkulan pertama. Cangkulan kedua, wa fiha nu'idukum. Cangkulan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitu lagi. Jangan sambil ngobrol. Gimana corona di kampung lo, sambil nyangkul aja corona, sambil jangan, doa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Termasuk yang ada di sekelilingnya, biar pakai tangan gitu, segenggam. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ambil lagi, minha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus aja diuruk sampailah rata. Ini buat nutup maksudnya. Baik, kita tutup dah. Hai, ini gimana ini? Coba kita tutup. Oh, iya cakep. Ah ini lain. Oh buat di dalam. Oh baik.
Anggap ditutup udah rata. Sesudah rata dengan bumi, naikin. Ya, anggap deh ini kuburan nih. Ini tanahnya setinggi gini, naikin sejengkal dari ratanya tanah. Sunat, naikin sejengkal dari ratanya tanah. Kan udah rata lagi nih. Anggap rata, ini naik sejengkal. Kemudian udah naik sejengkal, ratain, jangan digunungin. Jangan begini. Paham kan? Namanya jangan. Namanya wala yusannam, jangan digunungin, bonjolin jangan. Tapi yusattah, ratain. Tapi tinggiin. Kemudian sudah itu kasih nisan, papan. Tapi ingat posisinya lempeng pala, jangan di tengah. Ini kan gede, pala di sini, tuh di sini aja. Jadi kalau ngegali itu enak. Ini perlu digali lagi. Ini kan bukan kuburan, kan udah kamarnya sini. Ini bisa digali lagi. Kalau papannya, nisannya gede banget di tengah, loh ini banyak kosong kuburan tuh. Gara-gara taruh nisan, mayitnya di mana ini? Jadi ini nyiri posisi orang aja. Jadi yang gali enak. Ini masih banyak kosong kuburan itu. Kalau mau jujur, karena tempat doa salah posisi nisan. Salah. Diuruk sampai rata, jangan menggunung. Sudah diuruk, kemudian disiram. Jangan pakai air mawar. Makruh menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Air biasa saja. Tapi kalau enggak ada mawar enggak apa-apa daripada kagak disiram. Disiram dari pala ke kaki, dibikin 3 kali. Siram. Ini doa nyiramnya nih, biar benar. Saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Siram. Allah sirami ini almarhum kuburnya dengan cucuran rahmat dan keridhaan. Terus saja, bahas nisa nggak apa-apa. Semoga Allah sirami dengan cucuran rahmat dan keridhaan. Ini syarat doa, minta dihujani rahmat. Jangan banyak-banyak. Itu mau banyak pakai selang. Ini kayak dulu di Maharta banjir. Mayitnya jangan disiram, air biasa saja. Sudah disiram, lalu kemudian itu ditaruhin pelapah kurma. Kalau nggak ada bunga-bungaan, ditabur bunga, tabur bunga. Udah disiram, kasih bunga. Adabnya udah selesai bunga, udah ada tuh doa tabur bunga. Itu ada doanya, bunga ditaburin tuh. Jangan main tabur-taburin aja. Bunga ditaburin tuh. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abduka hadza qad warada ilaika far'af bihi warhamhu. Allahumma jafil ardo an jambaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, ini mayit hamba-Mu sekarang datang kepadamu, saya mau tinggal, tolong belas kasihi dia, kasih rahmat dia, renggangin buminya dari lambungnya. Orang tuh kalau udah dikubur
dari amalnya langsung digencet, namanya dokter. Gencet itu bukan dari pala ke kaki, bukan dari samping ke samping, tapi dari pala renggangi. Makanya kuburan tuh tulang tuh ada di tengah. Gara-gara kalau dari pinggir ke pinggir kan mendingan jadi wayang, ya kan. Lo pala ke kaki, coba aja saudara bayangin. Walayyadubillah. Kan kubur tuh tiap hari ngomong, lo boleh selagu-lagunya di dunia, di atas saya, entar dalam saya, boleh lo kagak sujud sama Tuhanku, hidup di atas saya, entar di dalam gue tunggu sama kuburan. Kita kode doa, udah tabur bunga terakhir, adab terakhir, talqin, talqin mayit, ditalqinin. Talqin itu apa sih? Diingatkan kembali tentang akidah yang dia yakini waktu di dunia. Itu talqin. Kami udah tulis tuh bukunya, udah dibagi. Talqin dari mulai talqin muhtadhar sampai di kubur. Nabi yang ngajarin kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah bilang, kalau saya mati nanti tolong yang diajarin Nabi jangan sampai kagak diamalin ya, begitu. Sebelum talqin tuh biasanya ada ajaran. Nabi tuh suruh nyuruh. Kata Nabi, jangan pergi dulu, ayo pada mintain nama Allah ketetapan iman Islam, bentar lagi mau ditanya oleh Mungkar Nakir. Ayo talqin. Begitu Nabi itu talqin. Bagaimana talqin tuh? Yang baca duduk, nongkrong ada pada depan ngadep timur. Yang baca nongkrong, lempeng pala ngadep karena mayitnya ngadep barat, kan ada pada depan. Yang tidak talqin diri mengelilingi kubur, jangan ada yang duduk, diri semuanya. Saya capek, minggir, jangan di sini. Begitu. Ini adabnya talqin, diri yang nalkinin duduk. Sebut nama mayitnya dan nama ibunya, jangan bapaknya. Yang lebih tinggi, nabinya ngajarnya begitu, mayit dan ibunya. Sampai sahabat nanya sama Nabi, kalau ibunya nggak paham Nabi, udah Siti Hawa aja, semua juga asalnya dari dia, kata Nabi begitu. Ibunya, makanya saya kalau nalkin tuh nanya, kan di papannya bapaknya, emaknya siapa emaknya gitu, ibunya. Ya kalau nggak tahu sebabanya nggak apa-apa, bacain talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un wa ilaihi lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya Betong bin, siapa ibunya namanya? Rimi. Nimi ibunya. Ya Bang Betong bin Nimi, uzkuril ahdal ladzi kharajta min darid dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna al-mauta haq wa anna al-qabr haq wa anna na'imahu haq wa anna adzabahu haq wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haq wa anna al-ba'tsa haq wa anna al-hisab haq wa anna al-hasyr haq wa anna as-sirat haq wa anna al-mizan haq wa anna an-nar haq wa anna al-jannata haq wa anna liqa Allah ta'ala li ahlil haqqi haq
wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Ya Betong bin Nimi, al-ana qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jal. Fa idza sa'alaka man rabbuka faqul lahuma biqaulin fasih Allahu rabbi. Fa idza sa'alaka tsaniyah man rabbuka faqul Allahu rabbi. Fa idza sa'alaka salisah man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka faqul ya Betong bin Nimi biqaulin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammad nabi wal islamu dini wal qur'anu imami wal ka'batu qiblati wal mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwani faqul kama qulta fid dunya radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ala dzalika huyyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallahu taala minal aminin. Selesai itu talqin doa. Maka mau doa suruh duduk semua, duduk. Kira-kira kita talqin sudah selesai doa. Doanya sabbatakallahu bil qaulis sabit. Sabbatakallahu bil qaulis sabit. Sabbatakallahu bil qaulis sabit. Yusabbitullahu alladziina amanu fil hayatid dunya. Ini doa baru, doa-doa yang lain. Mau tahlilan mau ini monggo silakan. Kalau Ibnu Umar baca Quran biasanya sampai hatam ya silakan juga. Kalau duitnya mampu itu mah. Karena kalau sendiri kan silakan juga. Itu ditungguin, bacain. Apa itu terjemahannya tuh yang dibaca talqin tuh? Begini. La ilaha illallah syarikalah. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan. Baginya segala puji. Dia maha menghidupkan dan dia maha mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Semua yang bernyawa, siapapun dia, kita yang hadir di pekuburan ini pasti bakal ngalamin mati. Sesungguhnya akan diberikan ganjaran pahala semua orang itu pada hari kiamat, bukan di dunia. Nanti dikubur nih, hasil ibadahnya bakal dirasakan, ibadah atau tidak. Maka sukses itu bukan di dunia. Rumahnya banyak apa kek, enggak ada. Bukan itu ukuran sukses, kata Allah. Begitu, ini terjemahnya. Sukses itu bila orang pada waktu dikubur dan di akhirat jauh dari neraka dan bakal masuk surga. Itulah hakikat sukses. Mati membawa iman Islam. Dan tidaklah kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Diingetin mayit, wahai almarhum Betong bin anak laki-lakinya ibunda Nimi, gitu ya. Anda ingat-ingat lagi tuh, diajak ngobrol. Udhkuril ahda tuh. Anda ingat-ingat lagi keyakinan yang Anda yakini waktu Anda masih hidup, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Yakini, keyakinanmu bahwa kematian itu benar adanya, ini kau rasakan. Kuburan itu benar adanya. Nikmat di kubur itu ada. Azab kubur juga ada. Pertanyaan nanti bentar lagi nih ente mau ditanya oleh Mungkar Nakir, benar adanya. Nanti habis itu ada kebangkitan kubur, benar. Ada alam mahsyar, benar adanya. Ada alam mauqif, benar adanya. Ada timbangan amal, itu benar adanya. Ada jembatan,
ada neraka benar adanya, ada surga benar adanya. Orang mukmin berjumpa dengan Allah di akhirat itu benar adanya. Syafaat Nabi Muhammad di akhirat benar adanya. Dan Allah akan bangkitin orang dari kubur benar adanya. Ini keyakinanmu dulu waktu hidup. Nah, sekarang Betong almarhum, kau sekarang ini sudah ada di pekuburan. Al-ana qad sirta fi atbaqis sara. Sekarang kau ada di dalam tanah. Wa baina asakiril mauta, bersama dengan mereka yang pada mati lebih dulu sebelum kau. Sekarang nih, ingat sesuai Rasulullah sampaikan, bentar lagi ada malaikat namanya Mungkar Nakir. Serem, matanya biru menyala, menggelegar suaranya, bawa palu, siap mau nanya kepadamu. Kalau dia datang nanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jangan takut, jangan gentar, dia makhluk Allah kayak kamu. Jawab aja sebagaimana keyakinanmu, Allah Tuhanku. Kalau nanya lagi kedua, jawab, Allah Tuhanku. Kalau nanya lagi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu, apa kiblatmu, apa agamamu, siapa saudaramu? Jangan takut, jangan gentar, jangan ragu. Jawab sebagaimana kau dulu di dunia kau yakini akidah ini. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Quran imamku, Ka'bah kiblatku, Islam agamaku, Muslim semuanya saudaraku. Ucapkan sebagaimana dulu di dunia, radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Maka orang yang baca ratib diajarin begitu, enggak usah, gua udah biasa. Tuh, makanya enggak ditanya di kubur yang tukang baca ratibul haddad. Tuh begitu pentingnya. Kenapa kita arahin teman-teman suruh baca ratib? Biar selamat di kubur. Udah nih, kata kita mantepin sebagaimana dulu kau di dunia pakai itu. Keyakinanmu tuh, akidah tuh, Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai mati, sampai nanti kau bangkit dari kubur. Ini jangan geser keyakinan kau waktu hidup ini. Baru kita, saudara duduk, kita doa, ya Allah, mantapkan iman Islamnya ini orang. Sabbatakallahu bil qawli sabit. Teguh, moga-moga Allah meneguhkan keyakinan Anda sebagaimana Anda di dunia. Di sini nih bakal ditanya siapa imammu? Quran, dipanggil Quran, bener nih, kagak bacanya corona mulu, WA, Quran jarang dikebet-kebet, habis dibecek-becek di bumi, mumpung masih melek baca Quran biar rasain. Beneran, kita mau mati mau ngapain lagi mikirin begitu? Quran itu bakal ditanya Quran. Bahkan dalam hadis yang lain di Bukhari, Nabi Muhammad bakal ditongolin di situ. Ditanya tuh sama Mungkar Nakir, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa pandanganmu siapa nih orang? Kalau kita jarang baca sholawat hidupnya, la daro itu, gua kagak tahu. Habis dibecek-becek. Itu yang namanya palunya kalau dipukulin, diangkat orang sedunia kagak keangkat. Hancur sebelang belalang badan kita. Dan itu keluarga kita rebutan warisan yang kita capek nih hidup nyari duit buat dia, kagak inget sama kita. Ini yang harus dipikirin oleh kita. Jangan tenang-tenang mau ngapain, ngumpet-ngumpet di rumah. Begitu, ke masjid nggak mau, ke mall mau, Sabtu Minggu jalan-jalan, sektor 7 ini, masjid dekat nggak nyampe. Mau ngapa hidup kayak begitu? Kalau mati dikumpulin aja sektor 7. Begitu, mau ngapa hidup? Ini penting, mati pasti. Ini nih. Udah selesai, udah dah. Tinggal kita. Tinggal 7 orang, 7 langkah. Nih prosesnya. Maka kita dalam kubur tuh hidup lagi, nyawanya balik. Nih prosesnya. Nyawanya sebatas pinggang. Dalam qaul dhaifnya sampai kaki. Begini lagi, kayak kita gini. Bakal duduk, yang dudukin namanya malaikat rauman. Sebelum Mungkar Nakir duduk, makanya dibikinin lobang, karena bakal lah kalau di pojokan begitu dia mau duduk aja susah di pojokan.
Nah ini kurang kejam dia. Bakal duduk. Coba bang, tadi tiduran, enak biar ngerti. Tiduran, tangannya jangan dong. Yang kiri, yang di atas, iya. Nah, duduk, abangnya duduk. Nah, duduk ngadep sini. Nah, ngeblonjor kakinya. Nah, bakal begini dalam kubur. Bakal ditanya mungkar nakir. Tuh begitu. Makanya dalam. Biar nggak nyundul di pala. Dia bakal duduk, tanya mungkar nakir. Tuh nantinya begitu. Biar kita ngaji yang kayak begini. Jangan mikirin corona sampai kapan, ini 7 hari. Habis itu 40, habis itu 100, haul dah. Gitu. Dah mikirin ini. Dengan ditalkinin, kalau mau nasihat kubur nasihat silakan, mau sambutan terakhir perpisahan silakan, mau ditunggu kuburannya misalkan ada yang tunggu silakan juga, itu ada juga ajaran dari Nabi. Tapi semua keseluruhan yang disampaikan ini kembali supaya kita lebih jelas duduknya, yang wajib dikubur dan ngadep, dah itu doang yang wajibnya. Selebihnya sunat memperbanyak ampunan dan rahmat yang didapat oleh mayit. Dengan ini selesai daripada adab penguburan. Tinggal sekali lagi apa yang harus dilakukan pasca dikubur. Sekali lagi,